Tetapi tidak membangunkannya, jatuhnya tidak akan terlalu menyakitkan saat dia bergoyang maju mundur di tumpukan yang berbahaya. Suara kunci diputar di lubangku. Enci bergema dari luar pintu menoleh. Dia melihat seorang gadis kecil masuk. Dia berusia sekitar 11 atau 12 tahun, membawa ransel merah dan rambut putri salju dan mata merah pucatnya langsung dikenali Zer. Oh, Roland berteriak dan dia juga tampak terkejut saat melihat Roland. Keterkejutannya terlihat jelas, tetapi sebelum dia bisa menenangkan diri saat mendengar Zero memanggilnya paman, kursi-kursi jatuh dan dia jatuh dengan keras ke lantai. Ketika dia sadar, pemandangan di sekitarnya berputar tiba-tiba seolah-olah dunia telah terbalik dan tubuhnya melompat ke atas ruangan yang sudah dikenalnya di Kastilni. Di kota Neverwinter kembali terlihat. Suara baskom kayu yang mengenai lantai menarik perhatiannya. Dia berbalik untuk melihat Anna berdiri membeku di tempat, kemudian dia menerjang ke arahnya setelah pelukan yang lama. Roh membelai pipinya, menyadari betapa banyak berat badan yang telah dia turunkan. Sosoknya yang sudah kurus sekarang menjadi lebih kurus, terlihat menghirup aroma tubuhnya yang lembut. Sadamai terpanjang memenuhi dirinya. Bagaimana lama aku tak sadarkan diri? Roland bertanya. 1 bulan dan 22 hari, Anna menjawab. Roland heran mengetahui dia sudah tak sadarkan diri. Sel. Hampir 2 bulan. Dia bertanya-tanya keras, bertanya-tanya bagaimana dia bisa makan. Melenturkan lengannya, merasa tidak berbeda dari biasanya. Anna bersandar di bahunya menjelaskan bahwa Roland belum kan apapun orang lain telah melakukannya untuknya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah kemampuan Nightfall yang telah menanam benih simbiosis di dalam dirinya. Yang harus dilakukan Nightfall hanyalah maka porsi tambahan. Roland akan menerima nutrisi juga. Roland kagum dalam hati bahwa kemampuan seperti itu akan ada. Roland menoleh ke Anna dan berterima kasih padanya karena telah merawatnya selama hari-hari. Hari ini dia bisa merasakan bahwa tubuhnya masih bersih dan segar, yang berarti seseorang pasti telah mencuci dan mengganti pakaiannya secara teratur. Itu pasti proses yang membosankan. Anna menggelengkan kepalanya, mengabaikan usaha itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Roland untuk mereka. Roland telah menepati janjinya kepada para penyihir yang mengalahkan gereja. Anna memperhatikan bahwa setiap orang di seluruh serikat penyihir bersedia melakukan apa saja untuk Roland. Anna berbisik bahwa bahkan jika itu bukan dia, yang lain akan dengan senang hati merawat Roland juga. Roland, tangan Anna menatap matanya dan dengan lembut memeluk dan menciumnya, mengungkapkan bahwa dia lebih suka perhatiannya daripada orang lain. Butuh beberapa saat sebel, mereka bisa menahan semburat merah mekar di pipi Anna. Dia buru-buru berkata bahwa dia perlu memberitahu semua orang karena mereka telah dengan tidak sabar menunggu hari ini. Roland ingin melanjutkan, tetapi Anna yang khawatir menyarankan dia untuk lebih banyak beristirahat. Roland bersikeras, dia merasa kuat di sekujur tubuh. Anna melepaskan diri dengan rona merah dan bergegas pergi sambil berkata dia akan segera kembali. Roland tersenyum dan kemudian pikirannya kembali ke gadis kecil yang dia lihat sebelumnya, jatuh pingsan. Mungkinkah itu Zero? Mengapa dia memanggilnya paman? Apa yang sebenarnya terjadi? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, suara di luar ruangan semakin keras. Sekelompok penyihir menyerbu ke kamar tidur mengelilinginya, membuat Roland agak malu di bawah tatapan kolektif mereka. Dia meminta maaf karena membuat semua orang khawatir. Agatha mencoba menggunakan batu ajaib untuk menguji energi magis Roland tetapi tidak mendapat tanggapan, mengatakan Roland tampaknya tidak memperoleh energi magis Zero atau kemampuannya. Ketika ditanya apakah dia memiliki ingatan Zero, Ashes adalah orang pertama yang melangkah maju mempertanyakan bagaimana membuktikan bahwa Roland adalah Roland yang mereka kenal. Suara burung bulbul datang dari sisi lain tempat tidur yang menegaskan bahwa dia memang Roland meskipun ekspresinya agak sedih. Lightning tidak menunggu Roland selesai berbicara. Melompat ke tempat tidur dan memeluk lehernya dengan erat. Kemudian para penyihir Union lainnya mengikuti dan Tilly mendekat juga dengan lembut memanggilnya saudara. Memegang tangan Roland sambil tersenyum, dia dengan hangat berkata, "Selamat datang kembali, saudara." Berita tentang pemulihan Roland menyebar dengan cepat dan semua orang bergegas menemuinya. Wajah mereka menunjukkan kelegaan yang nyata saat dia kembali. Roland dengan bijak memilih untuk tidak menanyakan tentang urusan negara, memahami bahwa ketidakhadirannya yang lama kemungkinan telah menyebabkan keresahan di antara orang-orang di kota Neverwinter. Prioritasnya saat ini adalah untuk membangkitkan roh, memberitahukan bahwa raja mereka sudah sehat kembali. Pada malam hari, pesta mewah diadakan di dalam kastil dan Roland memastikan bahwa bubur, daging, dan minuman didistribusikan di alun-alun agar semua warga dapat mengambil bagian dalam perayaan. Setelah pesta, Roland kembali ke kamar tidurnya dan memanggil Nightingale. Tetapi tidak ada tanggapan. Roland memanggil Nightingale lagi, mengatakan dia tahu Nightingale ada di kamar.
Saat itulah Nightingale akhirnya muncul, wajahnya tertunda, emosi Ren. Dia akan meminta maaf tetapi Roland memotongnya. Dia tidak ingin melihatnya menyalahkan dirinya sendiri terutama ketika dia aman dan tidak terluka. Ini tidak pernah salah Nightingale sejak awal. Nightingale mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata Agatha telah memperingatkannya tentang hal itu tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya Roland menarik ke dadanya. Itu adalah pertama kalinya Roland mengambil inisiatif untuk memeluk Nightingale. Roland telah menyiapkan banyak kata-kata yang menghibur dan meyakinkan tetapi ketika tiba saatnya untuk mengucapkannya kata-kata itu tiba-tiba. Terasa tidak perlu dia tahu bahwa sebelum serangan Zero mendarat padanya Nightingale telah siap mengorbankan dirinya untuk melindunginya dari serangan Zero. Apalagi yang bisa dia minta dari seseorang yang telah siap memberikan segalanya untuknya. Tunggu sedikit lebih lama dia berbisik, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan kita akan menghadapinya bersama. Pada saat itu Nightingale benar rileks, ekspresinya berubah tegas sekali lagi. Tidak perlu penjelasan dan mereka berdua tahu apa yang dimaksud Roland. Oke, aku akan menunggu. Nightingale berbisik kembali, air mata mulai mengalir Tapi tidak ada sedikit pun jejak kesedihan di dalamnya. Itu semua adalah kegembiraan dan kebahagiaan. Setelah Nightingale Gale pergi Roland tidur dengan damai dihibur oleh inisiatif maju yang telah diam. Ilnya dalam hubungan mereka namun tidur membawanya kembali ke dunia mimpi. Kali ini dengan pengetahuan tentang bagaimana untuk bangun dari dunia mimpi dia merasa lebih tenang, memijat sedikit rasa sakit. Di bagian belakang kepalanya dia meninggalkan kamarnya dan bertemu dengan gadis muda berambut putih yang tidak lain adalah Zero. Keluar dari dapur dengan piring di tangan, Zero menatap Roland dengan empuran celaan dan perhatian, mempertanyakan apa yang dia lakukan kemarin. Zero masih memanggilnya sebagai paman. Ketika Roland memanggil nama Zero, gadis kecil itu memutar matanya, meletakkan buah di atas meja dan mendesaknya untuk sarapan. Suaranya lembut dan muda, pakaiannya gaun biru muda seperti anak kecil yang hampir tidak cocok dengan citra Zero yang telah membunuhnya 5 kali di medan perang dan membungkuk untuk melahapnya. Bingung tentang di mana dia berada, Roland mengambil pisau buah di dapur merenungkan langkah selanjutnya. Apakah dia mungkin mempertimbangkan untuk menyakiti gadis ini saat ia semakin dekat? Zero mengangkat rambutnya dan bertanya Roland apa yang telah dia lakukan kemarin. Bertanya-tanya apakah dia sedang berburu kecoa di langit-langit. Roland membuat alasan dengan mengatakan dia hanya mencoba membersihkan debu. Bahasa Indonesia. Zero cemberut dan menyuruhnya untuk lebih berhati-hati. Lain kali dengan khawatir dia bertanya apakah kepalanya baik-baik saja. Zero juga menyebut tekan bahwa dia telah mengurus semua pembersihan sejak dia tiba. Roland dipenuhi dengan pertanyaan tentang apa yang dia maksud dengan sejak dia tiba tetapi dia tidak menanyakannya. Dengan keras melihat ikapnya yang bingung, Zero mengulurkan tangannya dan meminta uang untuk membeli bahan makanan untuk hari itu. Zero menyebutkan bahwa kulkasnya kosong dan dia perlu membeli beberapa bahan makanan. Roland secara naluriah mencari dirinya sendiri tetapi tidak menemukan dompet. Dengan desahan Zero berspekulasi bahwa pamannya pasti telah merusak otaknya. Cemberut saat dia mengarahkannya ke laci kedua meja emping tempat tidur. Sesuai dengan kata-katanya Roland menemukan dompet layu di sana yang setelah dibuka sayangnya hanya berisi 2 uang kertas. Zero meminta 20 tetapi Roland memberinya 50. Zero menatap dengan aneh lalu memasukkan uang itu ke dalam dompet kecilnya. Memperhatikan Ben-Aid melilit jarinya. Roland bertanya apa yang terjadi. Zero mengabaikannya, menjelaskan dia memotong dirinya sendiri mengambil gelas-gelas yang sama dari cangkir yang Roland pecahkan saat dia jatuh. Zero tampaknya tidak terlalu terganggu olehnya dan hanya meletakkan di ranselnya dan menuju Seko. Roland bingung karena siswa seharusnya sedang liburan musim panas tetapi Zero menyebutkan bahwa dia akan pergi ke kelas les privat. Dia melirik pamannya dengan waspada, aneh bahwa pamannya lupa ini. Dia berbalik dan kemudian berbalik menyarankan Roland untuk mengunjungi rumah sakit. Jika sakit kepalanya berlanjut dia pergi dengan cepat bergabung dengan 2 gadis lain di bawah tangga Roll dan tertawa ketika mereka menghilang di gang. Roland mengusap dahinya. Mimpi ini menjadi semakin aneh untuk berpikir bahwa Zero sebagai teman adalah perkembangan yang aneh. Ketika dia mempertimbangkan untuk mengikuti mereka dia tiba-tiba membeku. Seorang wanita mencolok dengan rambut panjang dengan warna yang sama dengannya dengan alis melengkung dan penutup mata berjalan ke arahnya. Itu tidak lain adalah Garcia. Tangan Roland secara tidak sadar bergerak ke arah pisau buah di pinggangnya namun Garcia memintanya untuk menyingkir. Terkejut Roland bertanya apakah dia tidak mengenalinya. Garcia tertawa dingin, tampak jijik dengan kombinasi tank top dan pakaian dalamnya, menyiratkan bahwa hanya karena Roland mengecat rambutnya seperti miliknya tidak berarti dia bisa berpura-pura mengenalnya. Roland
Memperhatikannya minggir untuk membiarkannya lewat dan kemudian berkata, "Namamu Garcia." Benar, ekspresi wanita itu menjadi gelap, tiba-tiba mengayunkan pukulan yang berhenti tepat di depan wajah Roland. Dia mengancamnya, memberitahu Roland bahwa meskipun dia tidak tahu bagaimana dia mengetahui namanya, dia memperingatkannya untuk tidak mengganggunya lagi hanya ketika dia kembali ke kamarnya dan membanting pintunya. Apakah Roland memperhatikan kamar nomor 0827? Hanya beberapa pintu darinya. Saat dia melihat ke bawah koridor, sebuah pikiran dingin muncul padanya. Dia mulai berlari cepat menyusuri koridor dengan cepat mencapai apartemen nomor 0899. Dia bertanya-tanya berapa banyak penghuni yang tinggal di gedung apartemen ini, melihat ke atas dan bahkan memiliki lebih banyak lantai. Di atasnya tiba-tiba dia teringat kata-kata Zero kepadanya di medan perang selama bertahun-tahun yang panjang. "Aku telah melahap ribuan prajurit dan penyihir, termasuk penyihir yang luar biasa. Kamu tidak memiliki peluang untuk menang melawanku." Spekulasi yang mengerikan membuat Roland berkeringat dingin. Mungkinkah penghuni tempat ini adalah semua orang yang telah jatuh di medan perang dan sekarang Zero juga menjadi salah satu dari mereka? Setelah keterkejutan awal mereda, Roland mulai merenung. Tidak diragukan lagi, semua kekacauan ini pasti disebabkan oleh Zero, atau lebih tepatnya tidak sepenuhnya buatannya. Apa yang dia dapatkan dengan menyihir seperti itu? Mimpi aneh yang mencoba merampas ingatannya dan mengubah dirinya menjadi seorang gadis kecil. Masyarakat modern ini tidak mungkin menjadi ingatan Zero. Tidak diragukan lagi, apapun yang Zero coba rencananya benar-benar gagal. Roland mulai bertanya-tanya peran apa yang seharusnya dimainkan Roland di dunia ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berputar-putar di benaknya, Roland berjalan ke unitnya. Dia masih menyimpan ingatannya yang lengkap dan bisa pergi kapan saja, tetapi sejauh mana dunia ini bisa menawarkannya setelah kembali ke unitnya? Roland memeriksa setiap bagian rumah, akhirnya menuju kamar tidur Zero. Kamar kecil dan sederhana itu sangat teratur dengan perabotan berjejer rapi dan tidak ada setitik debu pun di meja atau lantai. Yang dipoles ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk siswa kelas 7. Setelah melihat-lihat sebentar, Roland dengan cepat menemukan buku harian. Dia mengambil buku catatan merah muda itu dan membuka ke halaman pertama. Disambut oleh teks dan gambar. Zero telah menulis tentang pertemuan pertamanya dengan Roland dengan relokasi sekolah. Dia datang ke sini untuk tinggal di rumah dan tuan tanahnya adalah paman aneh bernama Roland. Roland bekerja di sebuah bar kembali setiap hari dengan bau alkohol yang tidak enak. Zero membencinya di sini, tetapi keluarganya telah mengatakan padanya bahwa itu adalah tempat termurah yang tersedia. Jika dia tidak menyukainya, dia akan dikirim kembali ke pedesaan. Roland membanting buku harian itu ke atas meja. Betapa anehnya plot ini, sepertinya sesuatu yang langsung keluar dari situs web yang sangat tidak pantas. Jenis plot yang pada kenyataannya akan membuat FBI mendobrak pintu dan menangkapnya. Merenungkannya, dia mengambil buku harian itu dan terus membaca buku harian itu, melanjutkan dengan merinci bagaimana Roland kehilangan pekerjaannya dan tanpa penghasilan mereka berdua harus bergantung satu sama lain. Roland akan menggunakan uang sewa yang dibayarkan keluarga Zero untuk belanjaan dan Zero akan memasak. Setelah 3 bulan, Zero secara bertahap menyesuaikan diri dengan pengaturan itu dan hidup mereka kembali ke jalurnya. Halaman terakhir buku harian menggambarkan kecelakaan di mana Roland jatuh dari bangku. Roland menutup buku harian itu. Tampaknya mimpi itu telah menenun identitas modern untuk setiap orang yang terlibat, seperti pengaturan yang sangat rumit, terlalu rumit untuk diproses oleh otak Roland yang mengakibatkan dia koma selama 2 bulan. Ada juga beberapa buku di atas meja, kemungkinan materi pendidikan milik Zero. Dia dengan santai membuka satu dan menemukannya sebagai buku kimia sekolah menengah. Di dalamnya buku itu ada tabel periodik lengkap unsur. Di depan matanya Roland terbangun dan mendapati dirinya Bali di kota musim dingin yang tak pernah dingin 2 kali ke dunia. Mimpi telah memungkinkannya untuk memahami beberapa pola dan dengan gelombang kegembiraan dia bangun dari tempat tidur. Hal pertama yang dia sadari adalah bahwa berlalunya waktu di dunia mimpi tidak selaras dengan kenyataan dan meskipun dia belum menghitung perbedaan yang tepat, cakram itu membuatnya penasaran. Kedua, dia mencatat kondisi mentalnya terpengaruh, mungkin karena mimpi yang jelas. Dia menemukan bahwa menjadi aktif di dunia mimpi tidak bisa membuat istirahatnya nyenyak. Roland belum mencoba tidur di dalam dunia mimpi Theta. Dia berencana untuk bereksperimen dengannya lain kali. Sifat mimpi itu sendiri adalah bagian terakhir yang menarik perhatiannya. Itu berbeda secara signifikan dari mimpi biasa. Mimpi memiliki aturan sendiri dan semua yang terjadi di dalamnya jelas, seolah-olah dia telah memasuki dunia baru. Rahasia apa yang disimpannya? Roland dengan cermat mencatat semua pengamatan ini di jurnalnya saat fajar
Yingxing Roland memanggil semua orang ke ruang pertemuan kastil selain mengejar perubahan di kota musim dingin yang tak pernah dingin selama 2 bulan terakhir ini juga saatnya bersiap untuk konfrontasi yang akan datang dengan Iblis Bar berbicara terlebih dahulu mencatat bahwa merekrut pekerja dan pengungsi di seluruh kerajaan Grey Castle, Inter, dan Wolfheart akan menjadi tugas yang berat. Roland mengangguk setuju menyadari bahwa berita tentang mereka yang mengalahkan gereja pasti akan bergema di seluruh benua segera para bangsawan yang berpihak pada gereja mungkin akan bersatu. Mereka tidak dapat menunda dengan cara apapun yang diperlukan, dia harus tetap selangkah lebih maju. Roland juga mengumumkan bahwa pelabuhan Inter tidak akan pernah beroperasi penuh pada musim semi. Sejumlah besar kapal akan dibutuhkan, mungkin memerlukan bantuan para pedagang di Fur untuk mengangkut para pengungsi selama rencana ini Edith secara resmi dilantik ke balai kota sebagai wakil Barev ingin menolak dengan sopan, tetapi Roland telah membuat keputusannya. Scroll melaporkan bahwa proses pelatihan guru tingkat menengah sangat lambat, hanya Furlan yang lulus penilaian menengah. Sejauh ini setelah beberapa pemikiran, Roland mempertimbangkan untuk memilih guru menengah baru dari antara siswa sendiri untuk mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Roland memutuskan untuk memperkenalkan sistem beasiswa. Scroll awalnya mengira itu mirip dengan sistem hadiah yang pernah dipromosikan di Benteng Canggu, tetapi Roland menggelengkan kepalanya. Sistem sebelumnya dirancang untuk menarik lebih banyak orang untuk belajar, sementara sistem beasiswa dimaksudkan untuk memberi penghargaan hanya kepada siswa terbaik, mendorong yang paling berbakat untuk tetap bersekolah dan belajar. Lebih lanjut, Roland berencana untuk memilih 30 siswa terbaik dengan menawarkan mereka hadiah besar dan meminta Furlan dan Scroll untuk mengajar mereka sampai mereka lulus penilaian untuk menjadi guru menengah. Tentu saja niat Roland bukan hanya untuk melatih guru. Siswa yang luar biasa ini juga bisa menjadi peneliti dan administrator di berbagai posisi lain jika mereka memilih untuk tidak mengejar jalur pendidikan. Pendidikan adalah kebutuhan penting mengingat terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk Neverwinter saat ini. Ini adalah rencana tindakan terbaik. Akhirnya Roland berdiri mengamati semua yang hadir dalam ringkasan. Tugas utama balai kota dalam waktu dekat adalah untuk meningkatkan populasi, mengembangkan pendidikan, dan meningkatkan skala industri. Dia berharap semua orang di sini dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebelum kedatangan musuh yang lebih tangguh dan kuat. Di akhir pertemuan, Roland meminta Kyle untuk mengikutinya untuk berdiskusi. Kyle mengikuti Roland ke kantor Ikir. Dia akan diberi produk baru untuk diproduksi. Jika tidak, dia berharap untuk kembali ke pekerjaannya di laboratorium. Roland terkekeh, kepala alkemisnya tidak sabar seperti sebelumnya. Roland ingin Kyle mengambil peran sebagai Menteri Industri Kimia. Kyle bahkan tidak ragu sebelum dia menolak mengulangi alasan yang sama yang dia berikan sebelumnya. Dia tidak suka mengelola orang, dia hanya ingin lanjutkan penelitian dan eksperimennya. Roland tersenyum mengetahui Kyle tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal lain, tetapi bagaimana jika Roland dapat memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang Kim? Ia itu sendiri. Minat Kyle memuncak. Roland mengeluarkan selembar kertas dari laci kotak-kotak yang penuh dengan coretan. Itu adalah tabel periodik unsur-unsur yang dia tulis dari ingatan malam sebelumnya. Mata Kyle terbelalak. Dia dengan ragu-ragu mengulurkan tangan, gemetar seolah-olah dia ingin merebut harta karun ini dari tangan raja, tetapi takut merobeknya dengan terlalu banyak kekuatan. Roland tersenyum dan menawarkan kesepakatan jika Kyle setuju untuk menjadi Menteri Industri Kimia. Tabel periodik lengkap dan lengkap akan menjadi miliknya, terlebih lagi jika Kyle melakukannya dengan baik. Roland berjanji untuk memberinya buku kimia yang lebih maju dan komprehensif. Setelah ragu-ragu sejenak dan dengan membungkuk dalam, Kyle setuju berjanji untuk melakukan yang terbaik. Isabella dipindahkan dari ruang bawah tanah ke kamar tidur biasa selama hampir 2 bulan sekarang, di mana dia menikmati kebebasan penuh bahkan tanpa pengekangan borgol atau belenggu. Makanannya sangat lezat dan nikmat dan tidak ada seorang pun di sini yang mengganggunya. Para penjaga tidak pernah berbicara dengannya, tetapi mereka penuh hormat. Dia memiliki semua yang dia butuhkan kecuali kebebasan untuk meninggalkan ruangan. Tetapi 2 bulan telah berlalu dan ketidakhadiran Roland sangat mengganggunya. Saat itu langkah kaki terdengar di luar ruangan. Pintu terbuka memperlihatkan tidak hanya si pirang yang dia lihat sebelumnya, tetapi juga seorang pria. Isabella langsung mengenalinya sebagai Roland. Dia bangkit dan membungkuk sedikit. Roland memberitahu Isabel bahwa meskipun dia telah mengalahkan Zero, dia tidak memperoleh apapun darinya. Isabella berseru tidak percaya, itu tidak mungkin. Roland penasaran bertanya mengapa tidak mungkin. Mungkin seorang pria tidak dapat terbangun sebagai penyihir dan dengan demikian tidak dapat mewarisi segalanya dari Zero. Isabella menggelengkan kepalanya menyatakan bahwa jenis kelamin tidak relevan. Rampasan kemenangan di satu-satunya medan perang juga merupakan
Nathan dan umur bukan hanya kemampuan, bahkan Zero tidak dapat menyerap kemampuan unik yang jika tidak, dia akan melahap Isabella. Sejak lama Isabella tidak percaya bahwa Roland tidak mewarisi sedikit ingatan. Roland bertanya dengan penuh minat apakah Zero telah menjelaskan di mana semua mereka yang gagal sudah pergi. Isabella menjelaskan bahwa mereka menghilang sepenuhnya seolah-olah mereka tidak pernah ada, tetapi Zero telah menyebutkan bahwa ada dua jenis ingatan. Dia menyerap ingatan yang memiliki sisa kesadaran yang dapat mempengaruhi Zero sendiri dan ingatan-ingatan yang dia kendalikan. Penuhnya Roland merenung sejenak lalu mengangguk tanpa mengatakan apapun. Dia kemudian membahas masalah Isabella sendiri. Dia menundukkan kepalanya sedikit menunggu penilaian. Roland mengatakan kepadanya bahwa dia harus bersyukur atas kemampuannya karena dia tidak bisa membunuh orang secara langsung, tidak peduli seberapa parah kejahatannya, bahkan jika dia telah membantu Zero dalam menyerang Roland. Isabella hanyalah kaki tangan. Suara Roland jelas dan tenang saat dia menyatakan bahwa dia tidak akan membunuh Isabella, tetapi dia harus menebus dosa-dosanya untuk beberapa alasan. Ketika Isabella mendeng kata-kata ini, sesuatu mengendap di hatinya dan dia berlutut seolah membuat sumpah, menyatakan jika kamu dapat mengalahkan iblis itu, aku bersedia menawarkan segalanya. Bahkan tanpa sumpahnya, Roland telah merencanakan untuk melawan iblis sampai akhir, tetapi tidak seperti gereja, dia tidak bersedia untuk mencapai kemenangan dengan mengorbankan kehancuran kemanusiaan. Dia juga berharap bahwa Isabella akan mengubah beberapa kebiasaannya. Bahasa Indonesia. Dari waktunya bersama gereja saat Isabella berlutut dan memanggil Tuan Roland, Roland merasa agak terdiam dan mengklarifikasi bahwa dia tidak akan menjadi pelayannya. Dia mengharapkan Isabella untuk membantu Agatha dalam penelitiannya. Isabella terkejut bertanya-tanya apakah itu semua yang diminta Roland darinya. Roland membantu Isabella berdiri. Beritahunya bahwa tidak akan ada lagi yang murni mulai hari itu dan seterusnya dia akan dikenal sebagai penyihir penebusan. Setelah kata-kata ini Roland berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Isabella. Agak tidak percaya apakah ini benar-benar penghakiman terakhirnya, tidak ada pemenjaraan, tidak menjadi mainan atau bahkan perlakuan yang lebih buruk. Isabel memanggil Roland menanyakan tentang kesejahteraan Vanilla dan Maggie. Roland melihat ke belakang sambil tersenyum meyakinkan bahwa keadaan mereka jauh lebih baik daripada Isabella saat pintu kamar tertutup. Isabella benar-benar santai berjemur di bawah sinar matahari yang mengalir melalui jendela mengabaikan silau. Dia menyipitkan mata ke langit biru di balik jendela itu. Menurutnya hari yang sangat indah. Saat kembali ke kantor, Nightingale mengungkapkan ketidakpuasannya, percaya bahwa hukuman Roland terlalu ringan mengingat dia hampir bahasa Indonesia. Dibunuh oleh Isabella sambil menyerahkan sepotong dendeng ikan yang juga dimakani. Roland menunjukkan bahwa Zero bukan Isabella yang mencoba membunuhnya. Nightingale membalas bahwa tindakan Isabella yang menyebabkan Roland terseret ke medan perang jiwa oleh Zero. Roland tidak menjauh secara langsung tetapi bertanya apakah Isabella benar-benar ingin bertarung melawan iblis. Nightingale dapat membedakan kebohongan, jadi apa yang dikatakan Isabella sebelumnya semuanya jujur. Sambil tersenyum dia berkata bahwa karena dia tidak mengalami kerusakan serius, dia lebih suka memberi para penyihir ini yang tidak melakukan dosa yang tidak terampuni kesempatan untuk penebusan setelah mereka adalah korban cuci otak. Gereja ini mungkin menjadi preseden bagi orang lain untuk memahami bahwa selama seseorang tidak melewati batas tertentu, penebusan tersedia, terutama karena iblis adalah musuh sejati mereka. Mereka perlu menyatukan setiap kekuatan. Nightingale cemberut mengakui dia tidak bisa memenangkan pertengkaran dengan Roland dan berjanji untuk mengawasi Isabella. Roland berjalan ke jendela besar, pikirannya masih bergema dengan kata-kata Isabella. Dia bahasa Indonesia, merenungkan apakah ini alasan Zero berulang kali menggodanya untuk menyerah selama battlefield tunggal mereka. Mungkin penyerahan total adalah satu-satunya cara untuk menghindari efek samping ini. Tampaknya agak mirip dengan ketika Roland pertama kali tiba di dunia ini mengambil alih tubuh Pangeran keempat Atan. Sang pangeran tidak memengaruhi Roland, tetapi dia dapat mengakses ingatan ini sesuka hati. Dia mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika Zero bertemu dengan seorang resistor dengan kemauan yang kuat. Bahkan jika mereka gagal, kemauan mereka yang tersisa dalam ingatan berpotensi mengubah Zero sendiri, pikirannya, kepribadian dan bahkan keyakinannya. Selama 200 tahun Zero telah melahap ribuan jiwa. Mungkin bukan lagi Zero asli melainkan gabungan dari banyak individu ini. Mengetahui dia akan kehilangan Zero CH untuk membalas dendam pada Roland sebelum kematiannya, dia bermaksud untuk menanamkan awan dan ingatannya ke Roland. Meskipun Zero tahu itu adalah akhir baginya, hasilnya bisa jadi Roland tidak akan lagi menjadi dirinya yang dulu. Mungkin dalam pikiran Zero ada kemungkinan suatu hari Roland
N bisa tersesat dalam ribuan ingatan ini memberi Zero sedikit kesempatan untuk mengambil alih tubuhnya, namun Zero tidak mengantisipasi bahwa Roland bukan dari dunia ini, pikiran, informasi, dan pengetahuan dari ingatan ini tidak dapat mengubah seseorang yang telah belajar dan bertahan hidup di masyarakat modern. Setelah melakukan semua ini, Zero kehilangan segalanya termasuk ingatan. Dan menjadi diri muda yang murni dan tak ternoda muncul kembali di dunia mimpi. Setelah tertidur, Roland segera memasuki dunia mimpi lagi, di mana hari sudah pagi, kurangnya istirahat selama beberapa hari terakhir membuatnya agak lelah total. Dia telah pergi sekitar 20 jam tanpa tidur. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke ruang tamu. Dia melihat Zero muda lagi. Zero menatap Roland dengan tak percaya. Itu adalah pertama kalinya dia melihatnya bangun pagi-pagi sekali. Terlihat jelas bahwa Zero juga baru saja bangun dari tempat tidur. Dia dengan cepat pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan kembali. Dengan 2 batang roti, Roland menggigit satu dan menemukan itu tidak lagi renyah. Menyadari itu dari kemarin, Zero menyebutkan bahwa dia telah membelinya tadi malam dengan harga termurah ketika kios tutup, dan pemilik kios yang baik bahkan memberinya sisa adonan. Zero kemudian memanggul ranselnya siap untuk menuju ke kelas lesnya. Roland menyuruhnya untuk berhati-hati di jalan, memperhatikan dia masih mengenakan gaun dan stoking putih yang sama yang dia kenakan selama 3 hari sekarang, dan tidak melihat debu di rumah. Dengan kamar tidurnya bersih dan rapi, tidak mungkin Zero malas atau tidak higienis. Dia mungkin tidak punya banyak pakaian untuk diganti karena suatu alasan. Roland tiba-tiba merasakan kesedihan. Dia benar mencatat bahwa ini adalah mimpinya, namun dia hanya memiliki $300 asli, baik 250 sekarang. Dari saat dia pertama kali tiba, dia mulai berpikir cara untuk menghasilkan uang. Setelah mencari melalui semua lemari dan lemari, dia menemukan beberapa perhiasan cukup sederhana dalam penampilan. Hanya ketika dia memeriksa telepon bahwa dia mengetahui orang tua Zero mengirimi mereka $1.500 setiap bulan untuk biaya hidup, tetapi sekarang hanya ada $12 tersisa di rekening. Roland memperkirakan bahwa perhiasan itu mungkin menghasilkan sekitar 1.000 atau lebih, yang akan cukup untuk saat ini. Dengan desahan tatapan, Roland melayang kembali ke gudang yang berantakan dengan beberapa potong barang saat dia memeriksa barang-barang ini, ada sesuatu yang aneh. Dia melihat pintu besi yang berat. Bingung, dia merenungkan absurditas penempatannya. Dinding yang bersandar adalah bagian luar gedung dan mereka berada di lantai 8. Ini adalah bahaya keselamatan yang jelas. Roland menemukan kunci dan membuka kunci pintu hanya untuk disambut oleh bahaya hembusan dingin yang membawa kepingan salju yang memperlihatkan pemandangan bersalju di balik psikedelik itu menyentaknya. Dengan kesadaran bahwa ini adalah kota suci Hermes yang baru, dia buru-buru membanting pintu hingga tertutup dan mengambil beberapa napas dalam untuk menenangkan diri. Berbalik untuk memeriksa sisa dinding apartemen, dia tidak menemukan pintu besi lainnya. Mungkin pintu ini telah tertanam ke dalam struktur ketika teman dibangun daripada ditambahkan sesudahnya. Apakah anomali ini eksklusif untuk unitnya, atau apakah itu keanehan yang dimiliki oleh seluruh apartemen dunia? Apa yang mungkin dituju oleh kamar-kamar Dia berjalan terseok-seok kembali ke kamar tidurnya dan mengobrak-abrik lemari untuk mencari pakaian musim dingin. Dia kembali ke pintu besi. Gagasan bahwa membiarkan pintu terbuka dapat berfungsi bagai AC tanpa listrik yang terus menyala membuatnya geli. Di balik pintu itu terbentang dunia yang dibatasi dengan jelas. Itu bisa jadi merupakan pecahan dari nol, kenangan yang tersebar meskipun tanpa orang. Ada banyak bangunan di dekatnya. Roland memasuki satu untuk menemukan makanan masih segar, mengepul samar, bahkan anggur itu tampak baru saja dikirim. Setelah mencicipi beberapa, dia melihat sekeliling area. Akhirnya menemukan harta karun permata berkualitas tinggi dalam sebuah kotak kecil. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil semuanya. Setelah mengambil apa bahasa Indonesia, dia bisa membawa dan menyimpan makanan segar di lemari esnya. Pikiran harus menjara seluruh kota suci membuatnya hampir tertawa terbahak-bahak, namun gelombang pusing tiba-tiba menguasainya. Dia terbangun sekali lagi. Dia mendapati dirinya berbaring di tempat tidurnya sendiri. Apa yang mungkin terjadi adalah kelelahan dan reaksi tubuh terhadap perubahan mendadak dari dingin ke hangat. Cukup banyak serangan panas pada saat itu. Roland menyadari napas samar di sampingnya menoleh sedikit. Dia melihat Zero tergeletak di sebelahnya meneteskan air liur dalam tidurnya seolah-olah memimpikannya makanan lezat. Roland membeku lalu melompat diri. Tiba-tiba terbangun oleh keributan. Zero menggosok matanya dan dengan mengantuk bertanya mengapa. Dia menatapnya menggosok bagian belakang kepalanya. Zero menegurnya karena menyerah pada serangan panas. Meskipun usianya mencatat bahwa jika bukan karena dia akan menghabiskan sepanjang hari tidur di lantai yang dingin. Roland dengan lembut mengacak-acak rambut Zero, menyadari pasti sangat sulit
Bagi gadis muda itu untuk menyeretnya dari ruang tamu ke tempat tidur dan dia telah tinggal di sisinya sepanjang waktu, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan ucapan terima kasih yang sederhana. Zero tersipu pada pengakuan itu lalu menyebutkan dia pergi untuk membuat makanan, tetapi Roland bersikeras agar dia beristirahat dan menyatakan bahwa dia akan memasak untuk hari itu. Ero menatapnya dengan tidak percaya. Berjalan ke dapur, Roland menyiapkan sarapan. Meja sudah diatur dengan bacon renyah, ham telur dan buah segar. Mata Zero berbinar ketika dia mendengar tentang banyaknya daging yang dibeli dan sekarang semuanya ada di lemari es. Suaranya menggelegak dengan kegembiraan. Roland terkekeh dan menyebutkan mereka akan segera merayakan dengan gajinya yang akan datang. Merenung kan kejadian hari sebelumnya, Zero menyadari bahwa sengatan panas Roland kemungkinan besar adalah akibat dari dia mencoba mencari pekerjaan. Roland tidak menyelidiki detail tetapi meyakinkannya bahwa uang tidak akan lagi menjadi masalah. Zero bijaksana di luar usianya mengomentari kerapuhan pamannya dengan khawatir dan bahkan menegurnya karena penggunaan bahan-bahannya yang boros. Mencatat dia telah menambahkan garam ekstra garam ke bacon yang sudah asin. Meskipun kritiknya, dia melahap semua yang ada di piringnya, menyeka mulutnya dan kemudian mengumumkan sudah waktunya untuk sekolah. Bangun Roland menemukan dirinya kembali di Neverwinter. Dia telah menghabiskan 3 hari di dunia mimpi, sementara di sini tepat tengah hari. Menghitung perbedaan, dia menyimpulkan bahwa aliran waktu antara dua dunia itu dalam rasio 1:8 selama hari-harinya dihabiskan di dunia mimpi. Roland juga berhasil menjual beberapa barang. Roland telah menjual baju besi, pedang pendek dan busur silang. Dia pindah dari kota suci dengan harga yang sangat rendah, kemudian menggunakan hasil penjualan untuk membeli pakaian dan buku baru seharga 0. Dia memperhatikan bahwa banyak buku pelajaran kosong, indikasi yang jelas bahwa dunia mimpi tidak melampaui kesadarannya sendiri. Buku apapun yang tidak pernah dia baca tampak kosong, namun selama dia melirik teks, bahkan jika hanya sekali atau menjelajah di internet sebelumnya di bumi, Roland dapat mengekstrak informasi terperinci darinya. Dia dengan cepat mulai mencatat semua yang dapat dia ingat. Bekerja dengan tekun hingga tengah hari, Nightingale muncul dengan pena di ruangan itu, khawatir tentang kesejahteraan Roland karena dia belum sarapan. Roland tersenyum dan memintanya untuk membawakannya makan siang dan mereka bisa makan di sana bersama. Nightingale mengambil setumpuk kertas dari meja dengan ekspresi terkejut. Kertas-kertas itu menggambarkan model matematika volume tertentu dalam hal relaksasi elektromagnetik, sebuah konsep yang dia lihat sekilas sebelum memutuskan untuk pergi ke rumah dan melanjutkan untuk mengambil makanan. Roland sebelum pergi dia menyebut bahwa Barf punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Roland. Roland menginstruksikan Nightingale untuk memberitahu Barf untuk datang langsung ke sini. Setelah menerima pesan itu, Barf bergegas, tersentuh oleh tingkat kepercayaan yang ditunjukkan Roland dalam gizinkannya masuk ke kamar raja. Ketika Roland bertanya tentang korespondensi yang dia terima selama keadaan tidak sadarnya, Barf melaporkan bahwa ada 6 surat, sebagian besar dari berbagai tuan yang meminta perdagangan atau kunjungan. Selain itu ada 2 dari wilayah timur yang berisi pesan rahasia, kemungkinan mengenai negosiasi tentang pembicaraan damai. Barf telah membalas semua surat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Roland sebelumnya, namun ketika datang ke wilayah timur mereka berbicara tentang pembicaraan damai tetapi pada kenyataannya tidak mau menyerahkan otoritas dan hak istimewa. Mereka berharap bahwa Roland akan mempertahankan tradisi bangsawan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Roland agak kecewa tetapi dia memutuskan untuk menunggu sampai musim semi berikutnya. Untuk mengatasinya, Barf kemudian membawa surat rahasia dari Asosiasi Astrolog dan yang lainnya dari Kerajaan Fajar. Barf menjelaskan bahwa isinya agak aneh. Para astrolog telah menemukan jejak bintang kepunahan itu, bintang yang berkilauan dengan cahaya merah dan tetap dalam posisi tetap. Roland merenung sejenak. Dengan pengetahuan astronomi yang terbatas, Roland tahu bahwa hanya objek dalam orbit geostasioner yang dapat tetap relatif diam dengan planet ini, tetapi jika bulan merah muncul di orbit ini, itu tidak akan mungkin terjadi tanpa mempengaruhi planet itu sendiri. Dan pengamatan juga menunjukkan bahwa ukurannya harus sangat kecil sehingga bulan merah bukanlah benda langit alami tetapi satelit buatan manusia. Namun ini sepenuhnya bertentangan dengan akal sehat. Dia terdiam cukup lama sebelum menyingkirkan surat itu dan memerintahkan Barf untuk menulis surat mengundang kepala astrolog dan semua astrolog lainnya untuk datang ke kota Neverwinter. Dia membuka surat kedua yang berisi tentang kematian Raja Kerajaan Fajar, putra tertua, dan Panmoa telah naik tahta. Kebenciannya terhadap gereja telah melibatkan banyak orang. Dia memerintahkan pembersihan pengikut gereja,
Jalur perdagangan ke kota suci dan meluncurkan perburuan besar-besaran terhadap para penyihir. Banyak orang biasa ditangkap dan dibantai hanya karena sebelumnya percaya pada gereja. Roland menggeleng. Kepalanya sepertinya tidak mungkin kerajaan Fajar bisa menjadi sekutu potensial jika raja baru memutuskan untuk bertindak seperti ini. Roland memerintahkan Barf untuk menulis surat diplomatik resmi yang memberi Anpan tentang menjadi raja, tetapi juga untuk memperingatkannya agar menghentikan apa yang sedang dia lakukan yang murni tidak identik dengan semua penyihir. Dan jika Anpan menganggap penyihir sebagai musuh, maka dia akan membuat musuh dari kastil besar. Barb khawatir ini mungkin dianggap sebagai ancaman. Roland menyadari hal ini, tetapi itulah intinya, itu adalah ancaman. Jika Anpan melanjutkan jalannya, Roland siap untuk menggantikannya dengan Raja Fajar yang baru. Tahun berikutnya Roland membutuhkan raja yang bijaksana yang akan berdiri bersama Grey Castle Barb. Nilai-nilai yang sama, peduli tentang rakyatnya dan bergabung dalam pertarungan selama Perang Ilahi ketiga yang akan datang. Ekspresi kompleks muncul di mata Barb, campuran kejutan, kegembiraan dan ras. Hormat yang tidak salah lagi. Dia tidak banyak bicara tetapi membungkuk dan berkata dia akan menyampaikan keinginan Roland kepada Raja Fajar yang baru. Saat senja mendekat, Roland menerima pesan dari Anne. Tingale bahwa Tilly ingin menemuinya. Tilly tiba di kantor Roland dengan Abu yang menawarkan untuk membantu Roland dengan dokumennya, sebuah gerakan yang membuatnya terkejut. Dia tidak menyangka Abu Ye selalu tampak menatapnya dengan tidak baik untuk mengulurkan tangan, tetapi Roland memiliki firasat tentang alasan kunjungan Tilly. Sesuai dengan kecurigaannya, Tilly berbicara. Deng. Nada tenang memberitahu Roland bahwa dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia perlu melakukan perjalanan ke pulau yang tertidur. Setelah hening sejenak, Roland mengerti sambil dia akan menyiapkan perjamuan perpisahan untuk menghormatinya. Dia berhenti sejenak, dikejutkan oleh kesadaran apakah Tilly telah mengatur perjalanan ke pulau yang tertidur. Apakah itu menyiratkan Ia bermaksud untuk kembali. Tawa ringan, Til mengikuti. Apa kau tidak akan menyambutku kembali, kakak? Dia menggoda. Roland yang terkejut membuka mulutnya tetapi mendapati dirinya kehilangan kata-katamu. Inkah karena bulan iblis? Tilly tidak menyangkalnya tetapi dia menanyai Roland, mengisyaratkan itu juga kemungkinan sesuatu yang lebih. Roland benar-benar terkejut. Dengan senyuman hangat Tilly meyakinkan Roland bahwa dia akan membawa berita kemenangannya kembali ke pulau yang tertidur. Dia akan memberitahu semua orang bahwa kota Neverwinter dan kastil GRE akhirnya bebas dari ancaman gereja dan tidak perlu lagi para penyihir bersembunyi di sebuah pulau kecil di Viot Bahas. Begitu Roland siap, Tilly akan memimpin para penyihir yang bersedia pindah ke kota Neverwinter dan menetap di sana. Dia dengan bercanda berharap Roland tidak keberatan jika mereka makan terlalu banyak. Gelombang kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hati Roland. Wilayah barat selalu terbuka untuk mereka. Kegembiraan Roland terlihat jelas. Arus bangunan mana yang mungkin tidak cukup. Dia memutuskan untuk membangun perumahan yang layak bagi para penyihir di pulau yang tertidur sebelum musim semi tiba. Tilly mengulurkan 3 jari, berharap Roland akan menyetujui persyaratannya. Pertama, dia menginginkan para penyihir memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan tinggal di kota Neverwinter atau pindah ke kota lain. Roland dengan mudah menyetujuinya. Namun, dia menyarankan bahwa demi alasan keamanan, mereka harus terlebih dahulu menetap di kota Neverwinter atau tinggal di lorong yang tertidur sampai seluruh kastil abu-abu itu bersatu dengan masa depan yang terbuka bagi mereka untuk diputuskan. Tilly mengangguk setuju. Kedua, jika seorang penyihir tidak ingin melayani Roland, dia tidak dapat memaksa mereka. Roland merenung sebelum bertanya apakah dia diizinkan untuk menggoda dan membujuk mereka. Tilly mengiyakan sambil tersenyum. Paksaan tidak mungkin dilakukan, Teta. Persuasi dapat diterima. Poin terakhir membuat Tilly ragu-ragu, tidak yakin bagaimana cara memulai pembicaraan, tetapi Roland mendesaknya untuk berbicara dengan bebas. Tilly mengusulkan sebuah syarat menurutnya sendiri agak ketat. Dia berharap mantra tidur organisasi yang dia buat dapat berdiri sendiri. Tentu saja sebagian dari pendapatan mereka akan dikirim ke kota Neverwinter. Roland tidak penuhnya berpengalaman dalam organisasi tetapi menyadari bahwa Tilly telah mendirikannya untuk menyelesaikan konflik antara penyihir tempur dan pendukung dan untuk menghasilkan pendapatan bagi Slumberi. Ayel menyadari bahwa kemandiriannya berarti Tilly akan mengawasi semua penyihir di pulau itu, seolah-olah dia menjaga agar Tilly tidak mempertahankan otonomi dan mengelola urusan dan penugasan Baun. Mereka bahkan mengerahkan anggota ke Roland bagaimanapun setuju tanpa ragu-ragu menyatakan itu baik-baik saja selama mereka mematuhi hukum wilayah. Roland berpikir ini agak seperti pengaturan untuk
Perusahaan swasta Tilly tidak percaya pada persetujuan Swift. Saudaranya tampaknya mencari konfirmasi lagi yang diberikan Roland dengan meyakinkan Tilly santai menyatakan dia akan berangkat dalam 3 hari. Ari mengambil Abu I dan Shadow Feather dengan dia untuk menyelesaikan masalah dengan Fong Darah sebelum mengembalikan mereka ke kota Neverwinter. Dia berjanji untuk kembali sebelum Bu Lan Iblis siap untuk berdiri di samping saudara laki-lakinya melawan binatang iblis sampai salju besar mereda saat Tilly pergi. Kekhawatiran Roland menghilang di tengah kegembiraannya ketika Roland menyadari bahwa para penyihir dari Al yang tertidur mungkin bermigrasi ke wilayah barat. Dia merasakan kegembiraan tetapi juga sedikit kekhawatiran. Dia tidak yakin apakah dia harus memasukkan mereka ke dalam serikat penyihir. Saat ini dikelola oleh Wendy yang bersama dengan para anggota memiliki banyak kepercayaan pada Roland dan merasakan rasa memiliki di sini. Namun para penyihir dari Ale yang tertidur banyak jumlahnya dan jika mereka semua bergabung dengan serikat penyihir itu pasti akan melemahkan kendali Wendy dan mereka mungkin tidak merasakan rasa memiliki yang sama. Tidak menerima mereka ke alam serikat bisa tampak eksklusif dan membuat para penyihir merasa tersisih. Sekarang Tilly secara proaktif telah mengemukakan hal ini. Itu menghilangkan sebagian stres Roland, terlebih lagi itu normal. Bagi Tilly untuk tetap memiliki beberapa kekhawatiran. Kepercayaan adalah sesuatu yang perlu waktu untuk dibangun dan dibandingkan dengan masalah, sudah merupakan peningkatan yang signifikan. Perjamuan diadakan di taman di belakang kastil. Molly memandang Kendall dengan iri berkomentar bahwa hidup seperti ini di wilayah barat benar-benar patut diirikan. Berbagai bahan diletakkan di atas meja namun sebagian besar mentah dengan panci panas mengepul di tengah. Setelah semua penyihir tiba, Roll mengumumkan bahwa ini adalah perjamuan hotpot mewah. Cara makannya sederhana, cukup masuk apapun yang mereka suka ke dalam panci masak dan nikmati. Tilly adalah orang pertama yang mencoba esensi dari hotpot terletak pada kaldu. Bahan yang dimasak lezat. Melihat Andrea makan dengan gembira, Ashes menggodanya dengan mengingat seseorang yang pernah berkata bahwa makanan dalam bentuk aslinya adalah yang paling asli tanpa perlu bumbu atau rempah-rempah. Mengklaim bahwa bumbu dan rempah adalah cara barbar memasak, tidak cocok untuk bangsawan. Jika sebelumnya Andrea mungkin akan membantah, tapi sekarang yang ingin dia lakukan hanyalah makan terus-menerus untuk menikmati rasa yang jauh lebih berarti daripada omong kosong. Dia melirik Ashes dengan acuh tak acuh dan mengabaikan Ashesnya hanya tersenyum dan kemudian mereka semua mulai makan bersama. Setelah perjamuan berakhir, Roland kembali ke kamar tidurnya sambil merekam. Pengetahuan Anna datang dan memberitahu Roland bahwa turbin uap telah selesai. Roland menggendong Anna di lengannya memuji pekerjaannya menatap Nadia teringat percakapannya dengan Nightingale beberapa hari sebelumnya. Anna juga memperhatikan bahwa Roland sedang memikirkan sesuatu. Roland tidak yakin bagaimana memulainya di dunia dan era ini. Tidak ada yang peduli berapa banyak wanita yang dimiliki bangsawan. Untuk seorang raja itu normal untuk memiliki ratusan harem. Anna sudah menebak apa yang dipikirkan Roland, terutama mengenai perasaan Nightingale untuk Roland. Anna tahu bahwa semakin lama Roland menunda memberitahunya semakin dia peduli tentang perasaannya. Namun Anna masih berharap Roland akan berbagi pikirannya dengannya lebih cepat. Anna tidak pernah berharap untuk memenangkan kasih sayang seorang pangeran. Awalnya puas hanya berada di sisi Roland yang berubah ketika Roland mengatakan dia ingin menikahinya, tetapi Anna tidak berpikir Roland telah melakukan kesalahan. Dia senang bahwa Roland memilih untuk berbagi perasaannya dengannya. Dia tiba-tiba menatap Roland dan bertanya apakah dia mungkin bukan dari dunia ini kan di dunia ini. Bahkan mereka yang bukan bangsawan tidak akan ragu atau merasa tidak nyaman tentang hal-hal seperti itu. Anna melanjutkan dengan cara yang sama, mungkin ada orang-orang di dunia ini yang akan memperlakukan penyihir baik hati tetapi tidak akan menganggap mereka sebagai teman dekat. Mengingat taruhan yang dia lakukan dengan Roland, Anna berencana untuk menuliskan tebakannya di sebuah buku dan kemudian bertanya kepada Roland apakah dia benar pada titik seperti itu. Tidak ada yang bisa disembunyikannya lagi. Keterampilan pengamatan dan pemahaman Anna sangat kuat. Roland mengangguk. Benarkan bahwa terlepas dari beberapa detail Anna sebagian besar benar. Anna berkata Roland telah membawa pengetahuannya ke dunia ini dan menyelamatkan mereka, tetapi Anna berharap Roland bisa lebih aktif dan tidak terlalu berhati-hati. Dia akan berbicara dengan Nightingale dengan benar. Anna Roland selamat malam dan kemudian dia pergi. Situasi di ibu kota kerajaan Fajar menjadi agak tidak stabil. Baru-baru ini dan bahkan York yang biasanya tidak terlalu memperhatikan politik dapat merasakannya. Kedai-kedai minum ramai dengan pembicaraan tentang pemberontakan oleh para tuan di wilayah Fajar. Dagangan telah menurun secara signifikan dan pengangkutan budak telah berhenti. Tentara dapat terlihat menangkap penduduk di mana-mana dan bahkan membobol rumah mereka untuk penggeledahan. Meskipun ada
Perubahan ini York percaya bahwa aliansi tidak akan terlalu terpengaruh meskipun sikap Raja baru terhadap para penyihir adalah sesuatu yang akan sangat tidak menyenangkan bagi Roland, namun York tidak berpikir Roland akan bertindak sejauh itu. Menyelesaikan perjanjian dengan negara tetangga mengenai masalah penyihir, York mengingatkan dirinya sendiri bahwa tugasnya satu-satunya adalah menyampaikan wasiat Roland. Ini bukanlah urusannya. Memanfaatkan waktu pagi, dia berencana untuk bertemu Denise terlebih dahulu sebelum memutuskan hiburan malam. Saat dia hendak berangkat, Otto tiba-tiba mendatanginya. York merasa sakit kepala menyadari kunjungan Otto tidak pernah membawa kabar baik, tetapi dia tidak bisa begitu saja menolaknya. Kembali ke kamarnya, York bertanya apakah ada pesan lain harus disampaikan kepada Yang Mulia. Otto menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa kali ini dia di sini untuk meminta bantuan York dan menyerahkan surat undangan ke sebuah pameran. Otto tidak member Ijok kesempatan untuk menolak, menyeruput tehnya dan menyatakan bahwa membantunya juga membantu Raja Roland. Otto memiliki informasi bahwa salah satu barang yang akan dilelang adalah penyihir York bin Gung, raja yang baru menangkap penyihir, dan jika York campur tangan untuk menyelamatkan penyihir itu mungkin mempengaruhi hubungan antara kedua kerajaan. Tetapi Otto meyakinkannya bahwa raja yang baru tidak akan memutuskan aliansi hanya karena satu penyihir. York tidak mengerti mengapa Otto melakukan ini. Otto memikirkan Andrea dan ingat bahwa dia juga telah menjadi penyihir yang bisa dia selamatkan. Raja Roland pernah berkata bahwa penyihir tidak boleh binasa karena fitnah jahat gereja. Mereka juga manusia. Mungkin tindakan Otto didorong oleh rasa bersalah terhadap Andrea Tan. Pertanyaan lebih lanjut, Anda setuju untuk membantu kedua pria itu naik kereta ke pameran di mana mereka disambut oleh seorang wanita cantik dengan sosok yang mengesankan mengenakan topeng yang memop. Kenalkan dirinya sebagai nomor 76. Wanita itu membawa York melalui pintu rahasia dan masuk ke pameran. Suasananya sangat gelap sehingga sulit untuk melihat apapun. Lalu tiba-tiba panggung menjadi satu-satunya sumber cahaya yang segera menarik perhatian semua orang. Seorang pria berpakaian formal naik ke panggung dan membungkuk kepada penonton, menyapa mereka dengan hormat. Dia kemudian mengumumkan bahwa pameran secara resmi dimulai. Dua staf mengungkapkan sebuah kotak di dalamnya berkilauan sekelompok permata bercahaya. Nomor 76 menjelaskan dengan nada berbisik bahwa mereka menyebut ini batu ajaib karena dikatakan berasal dari perkemahan iblis. Melihat keterkejutan York, nomor 76 segera menyimpulkan bahwa itu adalah kunjungan pertama York. Dia meyakinkan York untuk tidak khawatir, ini hanya sarana untuk memamerkan kemampuan yang cakap. Dari pameran, York mengambil kesempatan untuk melingkarkan lengannya di pinggangnya, menariknya mendekat. Dia bertanya apakah dia juga salah satu Rana. Wanita itu menggoda menatap Jok dan menjawab bahwa bahkan setelah pameran dia masih akan melayaninya. York mulai menyukai tempat ini. Mengalihkan pandangannya ke panggung, dua putaran lelang telah berlalu dan dia bahkan tidak memperhatikan apa yang sedang dijual. Kali ini seorang gadis dibawa ke panggung dan pembawa acara laki-laki mengumumkan dengan keras bahwa dia adalah seorang pengungsi dari Kerajaan Wolfart, juga seorang penyihir yang mampu menggunakan kekuatan iblis untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Melihat penyihir cantik, para pedagang di antara penonton terus-menerus menaikkan tawaran mereka dan harganya dengan cepat mencapai 1000 emas. York mengatupkan giginya tetapi tidak segera menaikkan tawarannya mengingat apa yang dikatakan Otto tentang kartu undangan yang digunakan sebagai mata uang. Tetapi berapa sebenarnya nilainya? Segera harganya naik menjadi 1260 dan penawaran secara bertahap stabil. York tahu bahwa jika dia tidak berbicara sekarang dia akan kehilangan penyihir itu. Mengertakkan gigi dan berkata 2000. Nomor 76 segera menaikkannya tangan kanan dan berteriak 2000. Kerumunan bersorak dengan tawaran baru yang naik 300 lebih tinggi dari tawaran York. Melihat ke arah ia yang menaikkan tawaran, dia menyadari bahwa klien pria itu pastilah seorang wanita. York tidak dapat mengerti mengapa seorang wanita begitu bersemangat untuk mendapatkan penyihir. Nomor 76 bertanya apakah dia ingin menaikkan tawaran lebih jauh? Pada titik ini York memutuskan untuk masuk semua dan menggandakan tawaran 4000. Berteriak nomor 76 mengangkat tangannya tinggi. Nada santai pembawa acara itu sangat menegangkan bagi York. Dia hampir berharap dia bisa bergegas ke panggung dan membanting omong kosong itu sendiri untuk menyelesaikan tawaran. Untungnya tidak ada tawaran lagi. York menghela napas lega dan bersandar di bangku merasakan punggungnya basah oleh keringat karena ketegangan. Nomor 76 datang untuk memberi selamat kepada York karena telah mendapatkan penyihir. Mengikuti nomor 76 keluar dari pameran, mereka tiba di sebuah lubang kecil di dinding samping tanpa ada seorang pun di sekitar. York bertanya dengan suara rendah bagaimana cara melakukan pembayaran. Nomor 76 tersenyum dan menjawab
Bahwa begitu York memastikan barang itu tidak rusak, dia bisa menyerahkan undangan dan di sementara itu dia dipersilakan untuk menikmati fasilitas hiburan. Mereka memasuki ruang rahasia. York melihat penyihir yang baru saja digigitnya. Tangannya terikat di belakang punggungnya dan mulutnya dibalut kain. Dia tampak ketakutan ketika dia melihat York dan mulai berjuang dengan panik. York meminta nomor 76 untuk meninggalkan ruangan sebelum mendekati sang penyihir dan menarik kain dari mulutnya. Gadis itu bertanya siapa York. Dia mengatakan padanya bahwa dia ada di sana untuk menyelamatkannya. Nama gadis itu adalah Amy dan dia mempertanyakan mengapa York tidak akan melepaskannya jika dia memang ada di sana untuk menyelamatkannya. York takut dia mungkin melarikan diri, menjelaskan sambil tersenyum bahwa jika dia diambil lagi dia tidak akan memiliki 4.000 emas lagi untuk menyelamatkannya lagi. Dia meminta Amy untuk tetap seperti dia untuk menghindari kecurigaan, meyakinkannya bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk memberinya kebebasan sebelum pergi. Dia berjanji untuk membawanya ke tempat yang penuh dengan teman-teman seperti dia di mana dia tidak perlu bersembunyi atau lapar lagi. York memasuki ruangan lain mencoba menemukan nomor 76. Dia dengan ragu-ragu memanggil namanya tetapi tidak ada jawaban. Meskipun tidak yakin tentang apa yang telah terjadi di luar, York yakin itu bukan sesuatu yang baik. Tiba-tiba seseorang masuk tanpa ragu. York berlutut di tanah sambil berteriak minta ampun tetapi orang itu tidak berhenti dan langsung menyerangnya. Pada saat itu Amy berteriak Aniti. York berbalik untuk melihat seorang wanita berambut merah berdiri di belakangnya, lalu dia tiba-tiba dicengkeram oleh tangan besar yang diangkat dan dibanting ke tanah. Annie bertanya pada Amy apakah York telah melakukan sesuatu padanya. Amy menggelengkan kepalanya memberitahu Annie bahwa Jock telah mengklaim dia ada di sana untuk menyelamatkannya. Annie mengejek yang menunjukkan Amy telah ditipu lagi dan dengan ahli mengikat tangan York di belakang punggungnya dengan menyatakan bahwa tidak seorang pun akan menghabiskan 4.000 emas untuk seorang penyihir yang tidak mereka kenal. York menyadari bahwa wanita ini pastilah yang menawar melawannya. York bersikeras bahwa dia pembohong, menyatakan dirinya sebagai utusan kastil abu-abu dan bahwa menyelamatkan penyihir itu adalah perintah Raja sementara. Annie merenungkan. Anda keriting menyebutkan bahwa raja saat ini adalah Roland Wimbledon, berharap nama itu akan beresonansi dengannya sebagai seseorang yang dikenal baik kepada para penyihir Diamen. Ceritakan semua yang telah dilakukan Roland untuk para penyihir di wilayah barat. Annie tampaknya mempertimbangkan ini tetapi kemudian bertanya mengapa York tidak membebaskan Amy. York menjelaskan bahwa jika Amy tidak percaya padanya dan memutuskan untuk melarikan diri, dia akan berada dalam bahaya besar jika ditangkap kembali. Annie menyeringai, menyarankan bahwa mungkin York bermaksud untuk menyerahkan Amy kepada Raja Grey Castle. York membalas bahwa dia bermaksud untuk membawa Amy ke tempat yang aman di mana para penyihir hidup setara di antara yang lain dan memiliki organisasi mereka sendiri. Mendengar ini Annie berteriak padanya untuk diam. Mengingat Bloodfong, suaranya menjadi dingin. Mereka telah membuat janji yang sama sebelum York berhenti merasakan masalah. Annie letakkan York di tempat tidur dan memberitahu Amy bahwa para penyihir hanya bisa mempercayai mereka para elf, bukan janji para bangsawan. Lalu dia menyeret nomor 76 yang tidak sadarkan diri itu ke dalam kamar dan membelenggunya ke York. Melihat bahwa Annie tampaknya tidak berniat membunuh mereka, keberanian York tumbuh. Dia menuruti tindakan Annie dengan tenang, membuat permohonan terakhir bagi mereka untuk mempertimbangkan pergi ke Grey Castle. Annie tetap tidak tergerak, menyatakan bahwa nyawa mereka diampuni sebagai penghormatan atas kemenangan Raja Grey Castle atas gereja. Dia kemudian berbalik dan pergi. York memperingatkan mereka tentang banyaknya penjaga di luar tetapi Annie meyakinkannya bahwa dia punya caranya sendiri. Kata-kata terakhir dari York memberitahu keduanya masih bisa mencarinya bantuan untuk masalah apapun yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Annie menatapnya sekali lagi sebelum meninggalkan. York berpikir mungkin ini yang terbaik. Dia telah melakukan semua yang dia bisa sambil melihat nomor 76 di sampingnya. Dia pikir Riley bahwa tidak akan ada petualangan romantis malam ini. Dengan menarik mulutnya dia menarik selimut menutupi mereka dan giginya dan bersiap tidur. Ketika bangun di sebuah kamar besar keesokan harinya, York segera dikunjungi oleh Otto yang telah mendengar berita itu dan bergegas untuk menanyakan kesejahteraan York. Tidak puas menunjukkan bahwa dia hampir terbunuh karena kelalaian menyadari apa yang telah terjadi. Otto tampak sangat gelisah dan dengan cepat meminta maaf menawarkan kompensasi. York berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk membahas pembelian nomor 76 hari ini. Saat mereka berbicara pintu terbuka dan seorang pria parubaya masuk. Dia adalah orang yang bertanggung jawab
Atas pameran dan pertama-tama menyampaikan permintaan maafnya atas cobaan, York juga menyatakan lega bahwa York tidak terluka. Manajer melaporkan bahwa menurut penyelidikan mereka insiden itu telah direncanakan sebelumnya dan dua penyihir lainnya juga telah diculik, namun dia meyakinkan York bahwa begitu penyihir ditemukan dia akan segera diberitahu. York memerintahkan manajer untuk mengembalikan para penyihir kepadanya setelah penangkapan mereka dan tidak menyerahkan mereka kepada orang lain. Manajer mengerti. York batuk 2 kali sebelum bertanya tentang kondisi nomor 76. Manajer dengan tegas menyatakan bahwa dia akan dihukum karena gagal melindungi tamunya yang mendiskualifikasi dia dari role sebagai pemandu. Mendengar ini, York segera bertanya apakah dia bisa membeli nomor 76. Manajer ragu-ragu berkomentar bahwa dia bukan lagi pemandu. York tidak menanggapi tetapi hanya menawarkan 500 emas untuk dibayar dengan undangan. Otto terkejut berseru, "Pemandu apa yang?" York tekan ke Tan Gan mengisyaratkan dia untuk tidak bertanya lebih lanjut. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, manajer setuju mengatakan dia akan memberikan nomor 76 ke York. York tertegun sejenak kemudian merasa senang. Manajer menjelaskan bahwa karena insiden itu telah menyebabkan kerugian pada York yang memungkinkan dia untuk memutuskan nasibnya adalah pilihan terbaik. Mereka bersedia menawarkan nomor 76 sebagai kompensasi atas kejadian malang itu. Seorang pria tua yang didukung oleh seorang pelayan berjalan ke kedalaman gua. Langkahnya berat dan lambat merenungkan hidupnya. Dia ingat mengambil alih bisnis keluarga dari ayahnya di usia 20 tahun membangun serikat dagang ke tahap saat ini, tetapi ketika serikat tumbuh fondasinya menjadi sangat tidak stabil. Dia khawatir apakah setelah kematian orang-orang masih akan puas untuk tetap di posisi mereka saat ini. Dia meragukan putra-putranya bisa menjaga mereka tetap di barisan. Tubuhnya tidak lagi memiliki semangat dari masa mudanya. Dia tiba di sebuah pintu batu di mana udara menjadi lembab dan tanah ditutupi air. Orang tua itu memerintahkan pelayan untuk meninggalkannya di sana. Dia akan pergi sendiri untuk peregangan terakhir ini. Saat dia meninggalkan pintu masuk gua, dia bergerak hati-hati menuju pusat gua di mana kabut mulai naik di sekelilingnya. Setelah mencapai sebuah ruangan besar dengan 2 penjaga di sebuah jembatan, para penjaga mengakui orang tua itu yang menyatakan bahwa utusan itu telah menunggunya. Bahkan tanpa sempat mengatur napas, para penjaga berbalik dan berjalan tidak meninggalkan ruang untuk keluhan orang tua itu. Narik napas dalam-dalam dan mengikuti mereka mendekati pusat. Masing-masing dari mereka memegang batu ajaib besar. Memulai pemanggilan untuk apa yang diklaim sebagai utusan para dewa. Batu ajaib dengan cepat meredup dan segera cahaya ungu naik dari tanah mengubah kegelapan menjadi pemandangan yang berbeda. Cahaya ungu menyatu menjadi hati raksasa. 3 orang pria berlutut dan kata-kata hati bergemalan gesung di dalam kesadaran lelaki tua itu. Sebuah suara dengan jenis kelamin yang tidak diketahui meminta lelaki tua itu untuk melaporkan situasi di atas. Lelaki tua itu berbicara tentang kejadian yang tidak terduga itu, mengungkapkan keterkejutannya bahwa para penyihir tidak menerima undangan dari duta besar Kastil Abu-Abu dan bahwa kewaspadaan penyihir itu lebih kuat dari yang diantisipasi utusan itu. Tidak menyalahkan lelaki tua itu tetapi hanya bertanya tentang kemungkinan tindakan medis. Lelaki tua itu menundukkan kepalanya menyarankan bahwa mereka dapat memaksa para penyihir untuk menerima undangan itu mungkin dengan memanfaatkan kebijakan baru Raja baru Kerajaan Fajar. Utusan itu mengeluarkan suara jijik jelas tidak puas dengan kebijakan pemberantasan dan menyakiti para penyihir. Lelaki tua itu kehilangan kata-kata. Dia tahu rencana ini tidak hanya akan menyakiti para penyihir tetapi juga dapat menyebabkan kematian mereka, tetapi dia tidak berani menyuarakan pikiran ini. Suara utusan itu dalam nada mengingatkan lelaki tua itu tentang pentingnya segala yang sebelum kiamat yang akan datang. Lelaki tua itu hampir lupa utusan itu dapat membaca pikirannya. Dia bersujud, dia akan melakukan yang terbaik sambil berulang kali membungkuk dan menjelaskan kurangnya tenaga kerja. Utusan itu memoderasi nadanya menawarkan bantuan pengawalnya sendiri kepada lelaki tua itu. Ketika ditanya berapa waktu yang dibutuhkan, lelaki tua itu meyakinkan bahwa dia hanya membutuhkan 2 minggu untuk maju ke fase ketiga dari rencana itu. Utusan itu akhirnya setuju. Lelaki tua itu menanyakan pertanyaan yang paling membebani pikirannya, apakah para penyihir benar-benar sepenting itu? Apakah para dewa benar-benar hanya memihak mereka? Jika itu masalah kekayaan atau kekuasaan, dia merasa dia akan lebih cocok tapi sebelum dia bisa menyelesaikan, utusan itu memotongnya dengan tawa dingin, memberitahu lelaki tua itu bahwa dia tidak memahami gravitasi dari kata-katanya. Baik kekayaan maupun kekuasaan tidak memiliki arti penting dalam menghadapi kiamat yang menjulang. Dewa mencari seorang penyelamat yang mampu menggunakan kekuatan mereka yang luar biasa, bukan juru bicara duniawi. Lelaki tua itu akan diberikan
Tubuh yang sehat sebagai hadiah, tetapi dia harus memahami tempatnya meskipun ketidakpuasannya yang masih ada. Lelaki tua itu menyadari ramalan tentang kiamat utusan itu telah mengatakan kepadanya berulang kali bahwa tidak seorang pun tahu siapa yang terpilih, tetapi mereka harus terus mencari dan mencoba, dan utusan itu telah berusaha selama ratusan tahun untuk menemukan mereka sebagai orang tua itu. Bersiap untuk pergi, utusan itu terdiam sejenak sebelum bertanya apakah gereja benar-benar telah jatuh. Orang tua itu mengangguk membenarkan bahwa dia telah mengirim banyak orang untuk menyelidiki, dan mereka semua melaporkan kembali mengatakan mereka dikalahkan oleh Raja Kastil Abu-Abu dan yang tersisa hanyalah tanah kosong yang diinjak-injak oleh gerombolan binatang iblis. Mungkin ini adalah akhir mereka. Suara utusan itu tiba-tiba menjadi lembut, hampir sedih. Orang tua itu bingung, tetapi utusan itu dengan cepat kembali ke sikapnya yang biasa mengakhiri percakapan hari itu, dan hati raksasa itu ngilang. Orang tua itu membungkuk hormat dan diberi botol porselen oleh penjaga itu berisi obat yang diberikan oleh utusan. Dia langsung meminumnya dan sensasi terbakar yang hangat muncul di dalam diri. Memulihkan kekuatannya, anggota tubuhnya terasa lebih lincah daripada sebelumnya. Dia merenungkan bagaimana 3 tahun sebelumnya dia membutuhkan seorang pelayan untuk mendorong kursi rodanya. Kemudian, dia telah maju untuk berdiri dan berjalan, dan sekarang tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas lagi. Selama dia terus memenuhi keinginan utusan, mungkin suatu hari dia benar-benar bisa mencapai keabadian. Kembali di Neverwinter, Roland menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri lalu menyajikannya kepada Nightingale yang bahasa Indonesia, bersantai dengan nyaman di kursi malas sambil menjepit sepotong endeng ikan. Nightingale meniup uap dan meminta Roland untuk sebongkah gula. Setelah percakapannya dengan Anna, Nightingale menghilang selama 2 hari dan sekembalinya dia tampaknya telah melepaskan beban berat kembali ke sikapnya yang riang. Wajahnya sering dihiasi dengan senyum yang tak tertahankan saat dia memegang buku cerita yang asyik dibaca. Akhirnya tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Roland tanya kepada Nightingale apa sebenarnya yang dikatakan Anna kepadanya hari itu. Dengan gerakan cepat dia muncul di sampingnya, tawanya menunjukkan rahasia yang tidak akan dia bagikan. Nightingale menatap Roland dan tiba-tiba berterima kasih padanya karena telah mengungkapkan keinginannya kepada Anna. Di malam hari, Roland menuju ke bengkel di lereng utara lokasi pabrik baja konverter bus pertama. Menggunakan kemampuannya untuk menyalakan api dan segera besi cair dan tungku bersinar merah panas. Roland mengarahkan para pekerja untuk memasukkan menara ke dalam tungku. Pipa baja dihubungkan di ujung lainnya ke selang berlapis yang mengarah ke sistem pembuangan yang digerakkan oleh mesin uap. Saat udara kaya oksigen ditarik ke dalam konverter, semburan api meledak dari mulut tungku mengirimkan hujan percikan oranye ke udara hingga membuat para pekerja takjub menghadapi ledakan panas. Roland merasakan kepuasan yang luar biasa. Percikan ini melambangkan langkah umat manusia menuju era baru untuk saat ini dia harus puas dengan udara untuk memurnikan baja, tetapi ketika mereka dapat beralih ke oksigen murni di masa depan, api akan bersinar lebih terang dan lebih cemerlang menyelesaikan urusan musim dingin yang tidak pernah berakhir. Sudah waktunya bagi Roland untuk kembali ke dunia mimpi. Di sana adalah pagi musim panas yang cerah dan teleponnya penuh dengan pesan yang belum terbaca. Memeriksa kekacauan itu, dia menemukan pertanyaan tentang apakah dia masih memiliki baju besi untuk dijual. Dengan keuangannya yang sekarang nyaman, Roland memutuskan untuk tidak terus menjual. Dia melirik ke arah kamar Zero dan memperhatikan bahwa dia belum bangun. Tidak ingin menunggu gadis muda itu menyiapkan sarapan, Roland turun ke bawah dan menemukan toko mie yang terletak di gang untuk diduduki. Saat dia memakan mie-nya dan menatap keluar jendela, perhatiannya tertuju pada sepasang kaki yang panjang. Seorang wanita berlari menyusuri gang. Itu adalah Garcia yang mengenakan pakaian olahraga kasual yang memamerkan kakinya. Rambutnya diikat dan handuk tergantung di lehernya yang membuatnya terkejut. Orang-orang di gang itu semua mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, bahkan banyak yang bersiul kegirangan. Jelas terlihat seolah-olah mereka sedang menyaksikan seorang selebriti. Obrolan di sekitarnya mengejutkan Roland. Penduduk setempat tampak akrab dengan Garcia yang menyebutkan sesuatu tentang sebuah kompetisi. Saat itulah pemilik toko itu muncul.